Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awsaral ura kalimatut taqwa wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan dua nikmatnya, nikmatul iman wal Islam kepada kita. Pada satu masa di mana kedua nikmat itu telah dicabut oleh Allah pada kebanyakan manusia. Semata-mata karena rahmatnya, nikmat itu masih ada pada diri kita. Semoga nikmat ini tetap ada sampai kematian menjemput kita. Iman fiddin rahimakumullah. Mari kita syukuri nikmat tersebut. Di antara cara mensyukurinya, pertama kali kita bangun satu landasan takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya wasiatkan kepada diri saya juga kepada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman fiddin rahimakumullah. Syekh Al-Maqdisi di dalam kitab Millatu Ibrahim mengatakan bahwa kalau seumpamanya Rasulullah waktu sedang lemah-lemahnya berada di kota Mekah, mendirikan sekolah yang namanya sekolah Al-Islam, maka anaknya Abu Jahal akan menjadi murid yang pertama kali. Kalau seumpamanya Rasulullah mendirikan yayasan Al-Islam, maka Abu Jahal akan menjadi donatur yang pertama kali. Tapi kenapa Abu Jahal dan kafir-kafir Quraisy memusuhi Rasulullah, padahal Rasulullah keluarga mereka, dan Rasulullah itu pemuda yang paling dicintai, Al-Amin, yang paling dipercaya. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan akidah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Apabila akidah ditegakkan, maka umat akan terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, mereka yang mencintai akidah, menyerahkan jiwa dan raganya untuk akidah. Bagian yang kedua, mereka yang menentang akidah dan menyerahkan jiwa dan raganya untuk memerangi akidah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ana farraqa bainan nas." Saya datang untuk membagi manusia menjadi dua bagian. Yang suka dengan akidah yang aku tawarkan, dia akan menjadi min junudi, menjadi tentaraku. Yang tidak suka menjadi min aduwi, menjadi musuhku. Akidah. Dan pada kesempatan ini mari kita bahas salah satu daripada akidah tersebut. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Makin banyak ciri takwa yang dimiliki oleh seseorang, maka makin tinggi derajat takwanya. Makin sedikit ciri takwa, makin rendah pula derajat takwanya. Dari sekian banyak ciri takwa tersebut, orang yang bertakwa selalu memiliki satu ciri yang tidak mungkin diabaikan. Apa itu? Menghindarkan diri daripada penyakit yang sangat berbahaya. Apa penyakit yang sangat berbahaya? Bukan sakit jantung, bukan kanker, itu menurut manusia. Tapi sakit yang paling berbahaya bagi kaum muslimin menurut Allah dan Rasulnya adalah al-i'rad. Bagian daripada akidah yang penting membahas tentang al-i'rad. Ikhwan fillah rahimakumullah.
Para ulama sepakat bahwa di samping sholat bisa batal, wudu bisa batal, ternyata syahadat juga bisa batal. Kalau orang batal sholatnya, maka di hadapan Allah berdosa karena tidak melakukan satu sholat yang dia batal padanya. Tapi kalau seseorang batal syahadatnya, dia berada pada dua hal yang tidak pernah diinginkan oleh kaum muslimin yang berakal sehat, yang punya iman. Dua hal yang tidak pernah diinginkan apabila batal syahadatnya, yaitu kharij anil millah, di dunia menurut timbangan Allah dan Rasulnya dianggap keluar dari Islam walaupun sholat, puasa, zakat, haji. Di akhirat khalidan finnar, kekal di neraka. Dari sekian banyak pembatal syahadat, ada satu pembatal yang paling ringan, pembatal nomor 10. Yang paling ringan, subhanallah, apa itu? Al-i'rad an dinillah. Apabila kaum muslimin terkena penyakit i'rad. Apa itu penyakit i'rad? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Subhanallah. Ayat sepenting ini mestinya sudah kita dengar waktu kita belum balik. Semata-mata karena rahmat Allah bisa kita dengar hari ini. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada satu penyakit namanya i'rad. Apabila mengenai seseorang, maka dia akan berada pada puncak kesengsaraan di dunia dan akan berada pada puncak kesengsaraan di akhirat. Apa puncak kesengsaraan di dunia? Ma'isyatan donka, hidupnya sempit. Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab Aisarat Tafasir, beliau mengatakan ma'isyatan donka adalah adamus sa'adah, hidupnya tidak pernah bahagia. Dia bisa membeli tapi tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Bisa membeli kasur, tidak bisa merasakan kebahagiaan tidur. Bisa membeli makanan, tidak bisa merasakan kebahagiaan orang yang sedang makan. Bisa dia kumpulkan seluruh materi, tapi makin lama kebahagiaan makin hilang daripada dirinya. Ma'isyatan donka, hidupnya tidak pernah bahagia. Puncak musibah manusia di muka bumi ini. Dan yang kedua, puncak musibah dan puncak kesengsaraan di akhirat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Iman fiddin rahimakumullah. Para mufassir mengatakan dibangkitkan dalam keadaan buta, maknanya masuk neraka. Kenapa? Karena di jannah ada satu kenikmatan besar, di antara kenikmatan besar hanya bisa dirasakan oleh mereka yang punya mata. Ila rabbiha nadhira, diberi kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Puncak kesengsaraan dunia, hidupnya tidak pernah bahagia. Subhanallah. Puncak kesengsaraan di dunia akhirat, masuk neraka. Pak, fiddin rahimakumullah. Di suatu acara manapun yang paling nikmat itu makanannya. Mari kita lihat seperti apa makanan di neraka. Makanan di neraka adalah siksaan. Inna syajarat zaqqum ta'amul asim kal mahal yaghli fil butun ka ghallil hamim. Sesungguhnya makanan ahli neraka ada satu namanya buah zakum. Buah pencuci mulut namanya zakum. Seperti apa zakum itu? Pada saat masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam usus,
kalmohal, seperti lelehan timah yang panas, yaghli fil butun kaghallil hamim, mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air panas. Hancur ususnya, hancur perutnya, hancur seluruh tubuhnya, bahkan bisa hancur orang di sekitarnya, begitu panasnya. Makanannya, bayangkan siksaan di neraka seperti apa. Nah, Iman Fiddin rahimakumullah, dua puncak kesengsaraan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang terkena penyakit al-i'rad. Apa itu i'rad? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Pada saat dibangkitkan buta, satu orang protes, dan protesnya diabadikan oleh Allah di dalam surat Toha 125. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku di dunia melek, tidak pernah pakai kacamata. Kenapa sekarang buta? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu waktu kau di dunia, datang Al-Quran, datang ayat-ayatku, datang Islam, fanasitaha, kau tinggalkan, kau lupakan karena kau sibuk dengan duniamu. Inilah i'rad, meninggalkan Islam karena kesibukan dunia, karena kesibukan terhadap anak istri, kesibukan terhadap bisnis. Fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kau dilupakan. Tidak ada puncak musibah di akhirat kecuali dilupakan oleh Allah. Satu-satunya zat yang hidup Allah, satu-satunya zat yang memberikan kasih sayangnya Allah pada hari kiamat. Pada hari itu semua orang berhajat terhadap Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini aku lupakan kau. Wal iyadu billah. Semoga kita dihindarkan daripada itu, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. I'rad, meninggalkan din karena sibuk dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang menjadi sebab utama seorang muslim meninggalkan Al-Quran, meninggalkan Islam, meninggalkan usaha menegakkan din, meninggalkan dakwah, menghilangkan pada dirinya al-ihtimam bil muslimin wal Islam, peduli terhadap Islam dan kaum muslimin, hilang. Apa sebabnya? Karena dua sebab. Yang pertama, tijarah, bisnis, fulus, tender, pasar, toko, rupiah. Iman fiddin rahimakumullah, di hadapan seorang muslim, bisnis, toko, usaha, pekerjaan diletakkan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, pada satu waktu dia berkunjung ke rumah anaknya. Di rumah anaknya tidak ada, rupanya ke toko. Didatengin toko anaknya, anaknya sedang berdiri duduk di toko. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya membersihkan timbangan. Ditanya oleh Sufyan, kenapa kau lakukan itu? Iya, aku bersihkan supaya debunya hilang. Kenapa kau bersihkan debunya? Supaya tidak merugikan konsumen. Subhanallah, kata Sufyan, ini yang kau lakukan lebih baik daripada umrah 20 kali. Iman fiddin rahimakumullah. Itulah orang yang meletakkan bisnis dalam rangka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang seseorang untuk meninggalkan din Allah? Yang kedua adalah lahun, senang-senang, foya-foya, musik, hidup santai. Iman fiddin rahimakumullah, ya. Pernah Ibnu Mubarak, mari kita tengok para salafuna, as-salafuna as-saleh. Contoh kita, mari kita lihat Ibnu Mubarak.
Setelah sholat isya diajak oleh teman-temannya ngobrol di masjid sambil minum kopi, jagongan, seneng-seneng, bicara bola. Apa kata Ibnu Mubarak? Enggak, aku tak pulang ke rumah daripada aku ketemu kau bicaranya minat to'am ila to'am ila to'am min sate ila soto. Lebih bagus aku ke rumah, aku ketemu dengan para sahabat dan tabi'in. Teman-temannya ketawa, sahabat sudah meninggal bung, bagaimana kau ketemu? Aku akan baca sironya, aku akan baca hadis Nabi, aku akan baca Al-Quran, maka aku terasa dekat dengan mereka. Ikhwan fiddin rahimakumullah, al-i'rad. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya nasihatkan kepada diri saya juga kepada semua jamaah, mari kita tinggalkan diri kita daripada i'rad. Aku qouli hada wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Iman fiddin rahimakumullah. Di antara karakter hari kiamat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 2. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawama. Ini karakter hari kiamat. Pada hari itu orang menyesali dirinya. Hari kiamat, apa yang disesalkan? Tidak melakukan kebaikan. Apa yang disesalkan? Melakukan kebaikan sedikit. Apa yang disesalkan? Tidak maksimal dalam melakukan kebaikan. Dan di antara yang disesalkan adalah terkena penyakit i'rad. Sudah dimuliakan oleh Allah menjadi hambanya, sudah dimuliakan menjadi kaum muslimin, fanasita, dia tinggalkan. Subhanallah, tidak ada penyesalan yang lebih sesal daripada itu. Dia sibukkan hidupnya hanya untuk 3 hal. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Masya Allah. So pekerjaannya min syabab, dari mudanya sampai tuanya, dari rumahnya di kantornya, di vilanya, di mobilnya, makan, tamatta, bersenang-senang, wa yulhihimul amal, tertipu oleh angan-angan kosong. Ya, semua mau dikejar, tapi satu hal yang dilupakan, yaitu al-haya ba'dal maut, kehidupan setelah hari kiamat. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ya, apa sebabnya? I'rad. Oleh karena itu, mari kita melihat pendapat ulama. Yang dimaksud i'rad itu apa? Berpaling dari din Allah. Kata saya Muhammad bin Abdul Wahab adalah berpaling dari din Allah adalah melakukan 2 hal. Yang pertama, la ya'lamunal usul wa la ya'maluna bil usul. Yang pertama, la ya'lamunal usul wa la ya'maluna bil usul. Masya Allah. 2. Kalau ini dilakukan, maka dia kena penyakit i'rad. Pak, di antara pemandangan di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidha fulanan khalila laqad adallani anidzikri ba'da ijja'ani wa kana syaitanul insani khadula." Allah berfirman di dalam surah 25, 27 dan selanjutnya. Apa kata Allah? Orang di hari kiamat akan berada pada puncak penyesalan. Mereka akan menggigit jari.
Saya tanya teman saya seorang psikolog, ya gigit jari itu apa maksudnya? Iya, puncak penyesalan. Orang kalau nyesel di puncak gigit jari. Dan pada saat itu dia mengatakan, ya Allah, alangkah nikmatnya hari ini kalau aku dulu mengikuti jalan Rasul. Dan alangkah sengsaranya ya Allah, aku tidak mengikuti jalan Rasul, tapi aku mengikuti jalannya si Fulan. Kenapa dengan si Fulan? Si Fulan itu programnya satu, adallani anidikri ijani, menjauhkan aku dari Al-Quran, menjauhkan aku dari Islam. Kalau aku ketemu dia omongannya dunia tok, sohul saja, to'am saja, bicaranya min musyik ila Liga Inggris, min Liga Inggris ila tamatta, min villa ila sohul. Subhanallah, tidak pernah bicara tentang Al-Quran. Penyesalan. Kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu. Kalau itu terjadi, wa na'udzubillahi min dzalik. Apa sebabnya? Tidak melakukan dua hal. La ya'maluna al-usul, la ya'lamuna al-usul, wa la ya'maluna bil usul. Yang pertama, tidak mempelajari al-usul. Yang kedua, tidak mengamalkan al-usul. Lu al-usul itu apa? Ilmu dalam Islam itu ada dua, Pak. Yang pertama namanya usul, pokok. Kalau tidak dipelajari, Islam kita rusak. Kalau tidak dipelajari, akidah kita rusak. Yang kedua tafsil. Tafsil itu detail. Kalau tidak dipelajari, tidak apa-apa. Contoh, baca doa waktu masuk kamar mandi, tidak apa-apa. Atau doa waktu umroh, tidak apa-apa. Karena bukan usul, tapi ada usul. Kalau nggak dipelajari, musibah kabiro. Contohnya apa? Mari saya sampaikan contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 4 138 139, Basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Subhanallah. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira kepada orang munafik. Ajib. Kabar gembira mestinya untuk orang mukmin, ini kepada orang munafik. Dan kabar gembira itu adab yang pedih. Ajib. Kabar gembira mestinya jannah, maghfirah. Ini adab yang pedih. Maksudnya apa? Ejekan. Apa kata Allah? Orang mukmin bisa jadi munafik, yang mestinya disiapkan jannah diganti neraka. Apa sebabnya? Karena melakukan satu hal. Apa itu? Wajib untuk kita tahu. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu mereka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ikutan tren, dan meninggalkan orang-orang mukmin. Atau dengan bahasa lain, menjadikan hukum kafir sebagai hukum yang mengatur kehidupan dia dan meninggalkan Al-Quran. Ayabtaguna indahumul izzah. Ini Allah marah ini. Apakah kalian mencari kemuliaan pada orang kafir itu? Dia manusia, aku Khalik, aku pencipta, kata Allah. Di dalam perutnya isinya kotoran. Kau ikuti dia dan kau tinggalkan aku. Marah Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sangat besar, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jangan bicara hukum Ustaz, kecepatan. Ini gimana? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'am wa sahibal qarni qadil taqamal qarn wastama al-idn mata yunfahu bin naf fayanfuhu wa ka'annama sakula ala ashabin nabi au kama qala ila akhir. Apa kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah? Apa kata Rasulullah? Sampai kapan kau santai-santai bicara Islam yang kulit-kulitnya saja, tidak mau memahami Islam yang dalam, tidak mau mempelajari akidah yang dalam? Sampai kapan hidupnya santai, tidak ada beban untuk menegakkan din? Sampai kapan? Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wasahibal qarni qadil taqamal qarn. Ketahuilah, malaikat peniup sangkakala sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya.
Tidak ada yang ditunggu kecuali satu saja, perintah Allah. Kalau Allah mengatakan tiup, terjadi hari kiamat. Gunung mana yang direncanakan untuk hancur, hancur. Langit mana yang akan pecah, pecah. Bintang mana yang akan jatuh, jatuh. Tinggal nunggu satu perintah saja. Semua sudah masuk di mulut. Kari sebul, hancur semuanya. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengambil satu kesimpulan, tidak ada aktivitas, tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, tidak ada peristiwa yang paling siap melebihi hari kiamat. Sudah dekat sekali. Sampai kapan kita akan santai, tidak mau mempelajari al-usul dan tidak mau mengamalkan al-usul? Ikhwanuddin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melengkapi saum kita di bulan Ramadan, qiyam kita di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, yaitu mengharap keridhaan Allah, diampuni dosanya. Kalau dia tidak mendapatkan pembatal syahadat. Kalau batal syahadatnya, maka sholatnya, saumnya. Kalau dia kena penyakit i'rad, maka sholatnya, saumnya menjadi haba'am mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Apa kata Allah? Nanti amalnya di hadapanku ditunjukkan. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan amalnya haba'am mansura, debu berterbangan, hilang, tidak berbekas, tidak bisa dinilai, tidak bisa ditimbang. Kenapa? Enggak ada. Haba'am mansura. Maka di samping kita tahu fadilah-fadilah itu, kita harus tahu penghalang-penghalang, pembatal-pembatalnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita doa, dan sebaik-baik doa mengangkat tangan. Angkat tangan. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wa alif baina qulubihim, wa aslih data bainihim, wahdihim subulas salam, wa akhrijhum minad dhulumati ilan nur, wa jannibhumul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa barik lahum fi a'malihim, wa barik lahum fi asma'ihim wa absaruhum ma abqaitahum waj'alhum syakirina li ni'amik musnina bihi alaik qabiliha wa atmimha alaihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma ansur kitabaka wa dinaka wa ibadakal mu'minin. Allahumma abdi bil kuffar wal munafikin alladina yasuttuna an sabilik wa yubaddiluna dinak wa yu'aduna al mu'minin. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin fi Suriah. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin fi Afghanistan. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi Indonesia. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana Allahumma ja'al hubbaka wa hubba rasulik wa hubbal amali bidinik ahabbul a'mali fi qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.